Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan kita hari ini tentang e-commerce dan e-business. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Nur Oktasari Lisadi dan rekan saya Tria Najla Hermanto. Studi objektif pada materi ini ada pendahuluan, sejarah internet, struktur dan standar internet, hingga yang terakhir ada isu etika dari e-business. Penjelasan pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Introduction e-commerce dan e-business. Organisasi akan menggunakan teknologi informasi IT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi mereka. Salah satunya dengan e-commerce dan e-business. E-commerce adalah penjualan barang atau jasa dari bisnis ke pengguna akhir atau konsumen, atau bisa disebut perdagangan elektronik secara online. E-business adalah penggunaan sarana elektronik untuk meningkatkan proses bisnis. E-business mencakup semua bentuk perdagangan elektronik online yang berbasis konsumen dan penggunaan teknologi terkait integrasi proses dalam organisasi. Adapun sejarah dari internet itu sendiri, pada tahun 1965, peneliti MIT menghubungkan komputer di Massachusetts ke komputer di California menggunakan telepon dial-up. Selanjutnya berkembang menjadi jaringan ARPANET. Pada perkembangannya, dua teknologi yang dikembangkan untuk ARPANET membentuk fondasi dasar dari internet saat ini. Paket switching dan router diperlukan untuk mengirim data melalui jaringan. ARPANET dikembangkan selama puncak Perang Dingin dan proliferasi senjata nuklir. Jaringannya dirancang sedemikian rupa sehingga jika salah satu situs dihancurkan oleh serangan nuklir, situs-situs lain masih bisa berfungsi dan berbagi data penelitian militer. Selanjutnya pada tahun 1972, BBN Technology juga mengembangkan protokol komunikasi untuk ARPANET yang masih digunakan hingga saat ini. Karena ada beberapa merek dan jenis komputer yang berbeda dalam jaringan ARPANET, protokol komunikasi umum diperlukan untuk memungkinkan berbagai jenis komputer berkomunikasi. Pada tahun 1973, BBN Teknologi membantu mengembangkan protokol TCP atau IP yang terus digunakan di internet saat ini. TCP/IP adalah singkatan untuk protokol kontrol transmisi atau protokol internet. Hingga tahun 1980-an, ARPANET terus berkembang, menambah universitas, organisasi penelitian, dan perpustakaan ke jaringannya. Pada tahun 1986, National Science Foundation atau NSF mendanai dan mulai mengembangkan satu set backbone server, gateway, dan jaringan yang akhirnya menjadi apa yang sekarang kita sebut dengan internet. NSF juga menetapkan aturan untuk penggunaan internet oleh pemerintah, universitas, dan pengguna penelitian. Selanjutnya, pada tahun 1993, Marc Andreessen mengembangkan browser antarmuka pengguna grafis atau GUI yang pertama kali, dan ia memberi namanya sebagai Mosaic. Menggunakan ide dan konsep di browser Mosaic, Andreessen mengembangkan browser web Netscape Navigator. Netscape menjadi fenomena dan memicu penggunaan internet oleh masyarakat umum. Browser GUI membuat internet mudah digunakan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Perusahaan komersial seperti Delphi Corporation dan American Online mulai menawarkan akses internet ke pelanggan. Ini adalah pertama kalinya bagi masyarakat umum dapat mengakses internet dengan membeli akun langganan bulanan dengan penyedia layanan internet. Pada akhirnya, di tahun 1994, transaksi bisnis pertama mulai terjadi di internet. Selanjutnya ada struktur dan standar internet. Struktur dari internet ini yang pertama ada backbone providers. Backbone providers adalah organisasi yang memasok akses ke jalur transmisi berkecepatan tinggi yang membentuk jalur jaringan utama internet.
Internet backbone providers adalah saluran utama internet yang merupakan kabel serat optik. Backbone providers memiliki kapasitas yang sangat tinggi dan jalur jaringan yang berkecepatan tinggi. Kecepatan aktual dan kapasitas garis backbone terus meningkat ketika teknologi ditingkatkan. Struktur yang kedua ada ISP regional. ISP regional terhubung ke backbone melalui jalur yang memiliki kecepatan dan kapasitas lebih sedikit daripada backbone. Jalur jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ISP regional ke backbone provider biasanya adalah jalur T3. Garis T3 membawa data pada 44.476 megabit per detik atau 44 juta bit per detik. ISP lokal terhubung ke ISP regional baik dengan jalur T3 ataupun T1. Garis T1 ini membawa data dengan kecepatan 1544 megabit per detik atau Mbps. ISP lokal dan regional biasanya menggunakan beberapa jalur T3 atau T1 secara bersamaan. Dan terakhir, struktur yang terakhir ada ISP lokal, di mana ISP lokal menghubungkan pengguna individu ke internet. Pelanggan internet ini terhubung ke ISP lokal menggunakan saluran pelanggan digital DSL atau saluran TV kabel. Kecepatan DSL biasanya 5-20 Mbps dan kecepatan broadband kabel adalah 10 hingga 100 Mbps. Contoh ISP lokal ini adalah perusahaan telepon dan kabel lokal. Selanjutnya ada standar umum dari internet. Yang pertama itu ada standar protokol komunikasi, yang kedua ada standar format bahasa, yang ketiga ada standar pengalamatan URL, dan yang keempat ada standar enkripsi. Standar protokol komunikasi. Setiap komputer di internet menggunakan protokol TCP/IP untuk berkomunikasi dengan jaringan. Sementara, semua komputer yang terhubung ke internet mungkin dapat menjadi bagian dari World Wide Web. Setiap komputer tersebut tidak selalu merupakan bagian dari web. Selanjutnya ada standar format bahasa. Bahasa yang diciptakan untuk menyajikan data di situs web adalah HTML, bahasa markup hypertext. Hampir semua situs web menggunakan HTML untuk memformat kata, data, dan gambar yang Anda lihat di halaman web. Ada banyak pengguna internet di seluruh dunia menggunakan berbagai jenis komputer dengan sistem operasi yang berbeda. Bahasa pemformatan umum HTML untuk halaman web memungkinkan setiap komputer untuk menampilkan halaman web seperti yang dimaksudkan untuk ditampilkan. HTML telah berkembang selama bertahun-tahun untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan. Selanjutnya, ada standar pengalamatan URL. Alamat situs web dan halaman web menggunakan alamat URL atau Locator Resort Locator yang seragam. Sebuah URL adalah alamat yang kita ketikkan untuk mencapai situs web. Misalnya alamat URL mesin pencari Google adalah http://www.google.com. HTTP di alamat URL adalah singkatan dari Hypertext Transmission Protocol. Saat kita mengetikkan URL, browser web kita sebenarnya mengirimkan perintah HTTP ke server web dan mengarahkan server untuk menemukan serta mengirimkan halaman web yang kita minta. Selanjutnya, standar umum yang terakhir adalah sistem enkripsi. Karena internet adalah sistem jaringan terbuka yang dapat diakses siapa saja, ada yang menyalahgunakan internet untuk kegiatan ilegal dan penipuan. Oleh karena itu, sebagian besar situs e-commerce menggunakan bentuk enkripsi dan perlindungan data umum. Bentuk standar enkripsi yang disematkan di situs e-commerce dan di perangkat lunak browser web adalah peletakan soket aman SSL, yaitu sistem enkripsi tempat server web dan data pertukaran browser pengguna dalam bentuk terenkripsi. Server web menggunakan kunci enkripsi publik
dan hanya browser yang berinteraksi dengan server web yang dapat memecahkan kode data. Browser web yang digunakan saat ini menggunakan enkripsi 128 bit. Selanjutnya ada manfaat dan kekurangan e-commerce yang tergolong menjadi dua, yaitu manfaat bagi pelanggan dan juga bagi bisnis. Adapun manfaat bagi pelanggan, e-commerce dengan penggunaan e-commerce, manfaatnya adalah akses pasar akan lebih luas, pelanggan juga bisa mengurangi waktu berbelanja, lalu pelanggan juga bisa lebih banyak pilihan, harga cenderung lebih rendah, pelanggan juga dapat bertukar informasi dan pengiriman produk yang cepat. Adapun kekurangan e-commerce bagi pelanggan adalah dari segi keamanan. Lalu selanjutnya ada ketidakmampuan untuk menangani atau mencoba produk sebelum membuat keputusan pembelian. Manfaat e-commerce bagi bisnis ada 6. Yang pertama ada akses pasar akan jadi lebih luas. Perusahaan juga bisa mengurangi biaya pemasaran. Konsep pemasaran akan lebih kaya. Yang keempat, cepat bereaksi terhadap kondisi pasar. Dan manfaat kelima bagi bisnis adalah pengurangan biaya dan pemrosesan serta distribusi pemesanan. Dan manfaat yang keenam, penjualan akan bisa lebih tinggi dengan menggunakan e-commerce. Adapun kekurangan e-commerce bagi bisnis adalah perangkat lunak dan sistem e-commerce juga harus diimplementasikan dengan cara yang mengintegrasikan buku besar umum, inventaris, dan sistem pembayaran IT. Selain itu, sifat World Wide Web yang bebas dan terbuka membuat bisnis lebih rentan terhadap potensi penipuan, peretas, dan pelanggan yang dikompromikan pribadi. Kombinasi e-commerce dan perdagangan tradisional. Dalam lingkungan bisnis saat ini, sebagian besar pengecer atau bisnis jasa menggunakan kombinasi perdagangan tradisional dan e-niaga. Namun sebaliknya, banyak juga pengecer e-niaga yang dimulai murni karena bisnis e-commerce telah menemukan bahwa mereka harus menambahkan interaksi pelanggan tradisional dalam bentuk toko atau kantor dengan tujuan untuk melayani pelanggannya dengan lebih baik. Objektif yang kelima ada ekspektasi privasi dalam e-commerce. Ada 10 ekspektasi privasi dalam e-commerce. Yang pertama ada manajemen. Organisasi harus menetapkan orang atau orang tertentu untuk bertanggung jawab pada praktik privasi organisasi. Orang yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa organisasi telah mendefinisikan dan mendokumentasikan praktek kepada karyawan dan pelanggan. Manajemen juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktek privasi diikuti oleh karyawan. Ekspektasi yang kedua, ada pemberitahuan. Organisasi harus memiliki kebijakan dan praktek untuk menjaga privasi data pelanggan. Pemberitahuan menyiratkan bahwa perusahaan mengkomunikasikan praktek privasi kepada pelanggan dalam beberapa cara. Pada saat data dikumpulkan, pemberitahuan harus tersedia bagi pelanggan yang menjelaskan kebijakan dan praktek privasi. Banyak organisasi e-niaga yang melakukan dengan menyediakan tautan di situs web mereka ke kebijakan privasi. Pemberitahuan harus mencakup informasi mengenai tujuan, pengumpulan informasi, dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Ekspektasi yang ketiga ada pilihan dan persetujuan. Organisasi harus memberikan opsi kepada pelanggannya mengenai pengumpulan data, dan harus meminta persetujuan untuk mengumpulkan, mempertahankan, dan menggunakan data.
Selain itu, pelanggan juga harus memberikan persetujuan implisit ataupun eksplisit sebelum data dikumpulkan. Persetujuan eksplisit mungkin dalam bentuk menempatkan tanda centang oleh kotak yang menunjukkan persetujuan. Sedangkan persetujuan implisit terjadi ketika pelanggan memberikan data yang ditandai dengan jelas sebagai sukarela atau ketika pelanggan telah memberikan data dan belum secara jelas menyatakan bahwa itu tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada penggunaan dan retensi. Organisasi menggunakan data pribadi pelanggan hanya dengan cara yang dijelaskan dalam pemberitahuan di poin 2 sebelumnya. Penggunaan data ini hanya terjadi setelah pelanggan telah memberikan persetujuan implisit atau eksplisit untuk menggunakan data. Data pribadi tersebut hanya disimpan selama diperlukan. Ekspektasi yang keenam ada akses, di mana setiap pelanggan harus memiliki akses ke data yang disediakan sehingga pelanggan dapat melihat, mengubah, menghapus, atau memblokir penggunaan lebih lanjut dari data. Ekspektasi yang ketujuh ada pengungkapan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, organisasi e-commerce meneruskan informasi pelanggan kepada pihak ketiga. Sebelum penyampaian data ini terjadi, organisasi harus menerima persetujuan eksplisit atau implisit dari pelanggan. Data pribadi hanya boleh diteruskan ke pihak ketiga yang memiliki perlindungan privasi yang setara. Ekspektasi ke-8 ada keamanan untuk privasi. Organisasi memiliki perlindungan yang diperlukan untuk mencoba memastikan bahwa data pelanggan tidak hilang, dihancurkan, diubah, atau tunduk pada akses yang tidak sah. Organisasi harus menempatkan kontrol internal di tempat untuk mencegah peretas dan karyawan tidak sah mengakses data pelanggan. Ekspektasi yang ke-9 ada kualitas, di mana organisasi harus melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua data pelanggan yang dikumpulkan mempertahankan kualitas. Kualitas data berarti bahwa data tetap akurat, lengkap, terkini, relevan, dan handal. Ekspektasi yang terakhir ada pemantauan dan penegakan. Organisasi harus memantau untuk memastikan bahwa praktik privasinya diikuti. Organisasi harus memiliki prosedur untuk menangani pertanyaan atau sengketa terkait privasi. Untuk objektif selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tria. Sekarang kita akan membahas tentang learning objective 6, yaitu Electronic Business and IT Enablement. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, Electronic Business adalah istilah yang sangat luas dan mencakup untuk memungkinkan proses bisnis secara elektronik. Proses bisnis yang dimungkinkan oleh sistem teknologi informasi dapat bersifat internal dan eksternal. Contoh proses internal adalah pergerakan bahan mentah atau raw material di dalam perusahaan, ketepatan waktu dan manajemen kerja, penyebaran informasi karyawan seperti manfaat kesehatan dan pensiun, dan pembagian file data di antara para pekerja. Jenis-jenis proses internal dapat disederhanakan dan ditingkatkan dengan memasukkan bentuk elektronik dalam pengolahan melalui penggunaan sistem teknologi informasi. Supply chain adalah serangkaian proses yang terkait jadi dari akuisisi awal dan pengiriman bahan baku melalui manufaktur, distribusi, grosir, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Supply chain termasuk vendor, fasilitas manufaktur, penyedia logistik, pusat distribusi internal seperti gudang, distributor dan grosir, dan setiap entitas lain yang terlibat hingga ke pelanggan akhir atau end customer. Dalam beberapa kasus, pasokan mungkin menjadi lebih besar di kedua ujungnya karena termasuk sekunder dan pelanggan dari pelanggan langsung perusahaan. Perusahaan biasa memiliki rantai pasokan yang kurang kompleks. Nah, yang berikutnya yaitu tentang B2B, business to business sebagai bagian dari electronic business.
Bisnis to bisnis adalah penjualan produk atau layanan antara pembeli bisnis dan penjual bisnis yang secara elektronik diaktifkan oleh internet. Misalnya penjualan antar bisnis terjadi melalui ED atau EDIMT. Pengiriman dan inventory dapat dilacak menggunakan RFID. Penagihan dan pembayaran terjadi melalui penyajian dan pembayaran faktur elektronik atau EITC. Nah, semua contoh itu adalah pemberdayaan dari teknologi informasi yang meningkatkan, merampingkan, dan mengurangi biaya transaksi bisnis to bisnis. Nah, meskipun ada banyak cara untuk melakukan bisnis secara elektronik, namun kali ini kita akan fokus kepada bisnis berbasis internet. Nah, seperti dalam kasus e-commerce, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari peningkatan akses ke pasar, kecepatan dan kenyamanan elektronik bisnis, dan kemampuan untuk berbagi informasi. Ketika menyandingkan bisnis to bisnis dengan bisnis to customer, B2B memiliki karakteristik yang berbeda seperti berikut. Nah, bisnis to bisnis adalah antara pembeli dan pemasok, dan pihak-pihak biasanya memiliki hubungan yang sudah ada sebelumnya. Pembeli tahu pemasok mana yang akan digunakan, dan pemasok tahu bahwa pembeli akan membeli bahan baku atau jasa. Pembeli atau pemasok sudah menegosiasikan banyak rincian transaksi seperti harga, diskon, syarat pembayaran, batas kredit, tanggal pengiriman, dan lokasi pengiriman. Nah, seperti yang dapat dilihat pada tabel, nah ini adalah differences between e-commerce and e-business, yaitu perbedaan antara e-commerce dengan e-business. Yang pertama, e-commerce atau B2C, business to customer. Nah, yang pertama yaitu ada business to customer. Yang kedua hanya beberapa jenis item untuk setiap ordernya, dan dapat menerima order yang memiliki volume yang cukup besar. Nah, bisa dibeli melalui credit card dan tidak membutuhkan pre-existing hubungan yang sebelumnya antara buyer dan seller. Berarti karena hubungan ini antara business to customer, berarti tidak harus ada hubungan sebelumnya. Yang kedua yaitu business to business atau electronic business. Nah, ini merupakan hubungan antara bisnis ke bisnis, dan juga terdapat banyak jenis item per order. Nah, shipping datanya termasuk sangat spesifik dibandingkan dengan business to customer. Nah, mereka menggunakan purchase order, dan terdapat protokol transaksi yang sangat jelas, dan juga buyer dan sellernya biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dan memiliki harga yang telah dinegosiasi dan penjelasan akan delivery. Nah, yang selanjutnya itu contoh dari pemberdayaan elektronik bisnis. Nah, internet dapat digunakan dengan berbagai cara untuk merampingkan proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi sehingga sulit untuk menggambarkan seluruh rentang kemungkinan bisnis. Tetapi, untuk setiap perusahaan yang terlibat dalam elektronik bisnis, proses internal atau proses dalam rantai pasokannya harus ditempatkan di internet. Nah, hal ini adalah contoh-contoh di dunia nyata yang menggambarkan sifat luas elektronik bisnis. Meskipun mereka tidak mencakup semua cara yang digunakan untuk menyederhanakan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan hubungan dengan pemasok, distributor, pedagang besar, pengecer, dan pelanggan, namun mereka menggunakan berbagai tingkat jaringan di dalam dan dilampirkan ke internet. Nah, contoh-contoh perusahaannya itu ada Komatsu, ada GM, ada GE. Nah, yang berikutnya itu tentang intranet dan extranet untuk digunakan ke dalam e-business. Itu terdapat tiga tingkat jaringan dalam e-business, yaitu internet, extranet, dan intranet. Nah, bagan yang ditampilkan yaitu menggambarkan tiga tingkat platform jaringan.
yang digunakan dalam bisnis. Intranet adalah jaringan pribadi yang hanya diakses oleh karyawan perusahaan. Nah, intranet ini menggunakan standar dan protokol internet umum yang sama. Sebuah intranet menggunakan protokol TCP atau IP dan jenis halaman HTML web yang sama dengan internet. Namun, server komputer intranet hanya dapat diakses dari komputer internal dalam perusahaan. Dan tujuan intranet sendiri adalah untuk mendistribusikan data atau informasi kepada karyawan, untuk membuat data atau file bersama, dan untuk mengelola proyek di dalam perusahaan. Nah, kemudian ada extranet. Extranet adalah jaringan yang memungkinkan mitra bisnis untuk bertukar informasi melalui akses terbatas ke server atau data perusahaan. Pihak eksternal hanya memiliki akses ke data yang diperlukan untuk melakukan pertukaran rantai pasokan dengan perusahaan. Nah, yang berikutnya itu tentang internet. Internet ini seperti yang digambarkan pada bagian, yaitu internet yang bisa diakses oleh semua orang. Mereka tidak hanya mengakses tentang perusahaan, suppliers, buyers, dan lain-lainnya, tapi mereka juga bisa mengakses hal lain. Nah, hal ini biasanya kita lakukan di internet. Ketika internet itu tidak hanya menyajikan wadah kepada sebuah perusahaan untuk melakukan jual beli atau transaksi bisnisnya, namun internet juga menyediakan semua hal yang kita butuhkan, termasuk informasinya di luar dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang kemudian pengendalian internal terhadap internet, intranet, dan extranet. Nah, sebelumnya internet, intranet, dan extranet adalah jaringan yang digunakan untuk berbagi informasi dan melakukan transaksi. Dari ketiga jaringan ini, harus ada pengawasan untuk membatasi akses dan mencegah peretas atau pembobolan jaringan lainnya. Nah, untuk ketiga level jaringan, sebuah perusahaan harus menetapkan tingkat akses terkontrol yang benar. Dalam kasus intranet, hanya karyawan internal yang bisa masuk, dan untuk extranet harus pihak-pihak yang berada di dalam rantai pasokan yang dapat berbagi informasi terhadap perusahaan. Masyarakat umum harus dicegah untuk mendapatkan akses ke jaringan internet dan ke jaringan intranet dan extranet. Nah, koneksi internet perusahaan juga harus benar-benar diawasi. Nah, untuk semua perusahaan menggunakan internet untuk pertukaran seperti transaksi bisnis to customer, hal ini harus memiliki akses ke pelanggan yang potensial, namun juga harus ada pengendalian atau pembatasan akses ke pelanggan tersebut. Nah, akses yang dibatasi ini membuat pengendalian internal yang ketat seperti firewall atau autentifikasi pengguna. Pembentukan atau penggunaan autentifikasi pengguna ini dimaksudkan untuk mencegah login ke intranet atau extranet oleh pengguna yang tidak sah. Nah, ini adalah contoh dari user authentication. Nah, ini ada user ID, password, security token atau smart card, biometric devices, login procedure, access level, computer clocks, dan authority tables. Nah, kesemua hal ini, kesemua bagian dari authentication of user ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Dimana kalau user ID berarti seseorang yang bisa mengakses ke intranet atau ke extranet harus orang-orang yang sudah mempunyai user ID. Berarti mereka sudah harus terdaftar di dalam perusahaan, ke dalam informasi perusahaan. Begitu juga dengan password, mereka sudah memiliki password tertentu. Security token atau smart card berarti mereka mempunyai sebuah kartu yang ketika ditancapkan ke komputer berarti mereka dianggap sudah login, dan juga hal-hal lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu tentang kontrol untuk mencegah mendeteksi peretasan dan pembobolan jaringan.
seperti adanya firewall, encryption, security policy, security resolution, security socket layer, VPN, VEP, SSID, antivirus software, vulnerability assessment, penetration testing, and intrusion detection. Nah, misalnya kalau encryption itu ketika kita mengirimkan informasi antar bisnis ke bisnis. Berarti ketika informasi di bisnis yang satu itu data informasi itu nanti diubah ke dalam sandi tertentu yang nantinya harus juga dibuka dengan contohnya seperti kunci yang sama agar mereka bisa membaca informasi yang dikirim. Nah, nanti adanya antivirus software untuk menghindari adanya antivirus. SSID pasti adanya nomor-nomor tertentu. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang XML dan XBRL as tools to enable business. Nah, terdapat lingkungan internet, extranet, ada dua bahasa yang muncul sebagai alat yang penting untuk mengaktifkan e-business, yaitu XML dan XBRL. Kedua bahasa ini memiliki kegunaan yang penting. XML atau Markup Extensible dirancang khusus untuk dokumen web. Menggunakan XML, desainer membuat tag khusus untuk data yang memungkinkan definisi, transmisi, validasi, dan interpretasi data antara aplikasi dan antar organisasi. XML adalah bahasa yang kaya yang memfasilitasi pertukaran data antar organisasi melalui halaman web. Sementara XBRL atau singkatan dari bahasa pelaporan bisnis yang efisien adalah bahasa markup berbasis XML yang dikembangkan untuk pelaporan keuangan. XBRL ini menyediakan metode berbasis standar untuk mempersiapkan, menerbitkan, mengekstrak, dan secara otomatis bertukar laporan keuangan. Dalam XBRL, laporan keuangan yang dinamis dapat dipublikasikan dan dimanipulasi di situs web. Nah, kemudian XML dalam Internet ID. EDI atau Electronic Data Interchange adalah metode untuk melakukan transaksi pembelian secara elektronik. Nah, EDI ini merupakan teknologi yang mulai diterapkan perusahaan pada akhir 90-an. EDI ini sangat populer di industri seperti kereta api dan jalan, manufaktur, dan peralatan kesehatan. Nah, kemudian Internet ID ini menggunakan internet untuk mengirimkan informasi bisnis antar perusahaan. ID internet juga disebut sebagai INT. Ada beberapa keuntungan menggunakan internet dan ekstranet untuk mengirim ID dibandingkan dengan jalur sewa pribadi atau VPN. Sejauh ini keuntungan terbesarnya adalah internet atau ekstranet memungkinkan pertukaran data bebas biaya. Perusahaan-perusahaan menggunakan internet atau extranet menghindari biaya penyewaan jalur pribadi dan membayar biaya untuk VPN. Nah, EDI ini juga memiliki biaya yang relatif mudah. Nah, kemudian internet EDI ini merupakan alternatif untuk EDI tradisional. Nah, dan juga internet EDI ini menggunakan internet untuk mengirimkan informasi bisnis. Dan juga XML digunakan di dalam internet EDI ini memungkinkan pertukaran data melalui internet dengan format yang banyak. Nah, kemudian ini ada tradisional EDI dan VPN versus internet EDI. Nah, VPN ini kita bisa lihat dia itu ekstensif atau mahal, memiliki fee untuk transaksi cukup complicated, infrastruktur yang berat, dan dia juga penggunaannya terbatas, data transportnya terbatas, dan akses yang terbatas. Tetapi jika dibandingkan dengan internet EDI ini cenderung lebih low cost. Dia juga transaksi fee-nya zero, easy to use. Dia itu juga minimal infrastruktur, dan dia memiliki standar industri standar, dan pengirimannya pun cenderung real time, dan dia bisa mencakup semua supply chain yang ada di perusahaan, dan dia juga bisa menerima semua data transport, dan dia juga memakai web browser. Nah, kemudian
XBRL untuk financial statement reporting. Nah, mungkin mungkin semua dari kita sudah tahu bahwa ketika kita mengklik ke sebuah laporan keuangan yang ada di contohnya di IDX atau BI di situs BI, maka terdapat pilihan. Untuk yang pertama kita mendownload sebagai PDF dan yang kedua kita mendownload dalam bentuk Excel. Nah, bentuk Excel ini biasanya sudah merupakan tipe XBRL. Ketika kita mendownload laporan keuangan yang sudah XBRL based, maka kita bisa langsung ketika kita melihat sebuah laporan perusahaan yang sudah memakai XBRL. Waktu itu saya contohnya melihat sebuah perusahaan yang berada di perusahaan berbasis di luar negeri. Nah, ketika kita mengklik pada link tersebut, kita klik financial statement-nya, maka ketika kita mengklik sales, itu langsung keluar semua data tentang sales. Berapa nilai nominalnya, berapa nilai nominal salesnya, berapa. Ini semua data terkait dengan sales itu sudah langsung ditunjukkan. Dan ketika kita pindah ke bagian aset, maka yang akan diperlihatkan adalah bagian aset, dan kita cuma membutuhkan klik. Ketimbang kalau kita menggunakan PDF, ketika kita akan menyalin sebuah laporan perusahaan atau kita membutuhkan sebuah data perusahaan, itu kita akan cenderung dari PDF kemudian kita salin satu persatu. Namun jika kita pakai XBRL, ini akan lebih cepat. Nah, kemudian keuntungan utama yaitu memudahkan pengguna dalam segala format. Dapat dikirim dalam bentuk kertas, dapat ditampilkan sebagai HTML halaman web, bisa dikirim secara elektronik, bisa ditransmisi ke bank atau regulator atau pihak regulator, dan bisa menginsert dari program komputer ke dalam bagian-bagian informasi dari file XBRL. Nah, selanjutnya tentang ethical consideration. Nah, kebijakan privasi online prinsip layanan ICPA Trust mewakili kewajiban etis kepada pelanggan. Kewajiban etis akan menentukan bahwa perusahaan berhati-hati untuk menjaga keamanan dan privasi data yang dikumpulkan melalui e-commerce. Nah, yang berikutnya itu artikel review dengan judul E-commerce in Bangladesh Growth and Challenges dengan author MD Safiko Islam dari jurnal USR of Business and Management volume 20 issue 3 versi kelima, yaitu pada Maret 2019 page 10 sampai 15. Nah, pada awalnya istilah e-commerce atau perdagangan elektronik terkait dengan transaksi online. E-commerce adalah bentuk dari penjualan produk melalui internet, dan pada tahun 2005 Bangladesh memasuki era konektivitas internet. Menurut statistik terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Telekomunikasi Bangladesh atau BTRC Bangladesh, lebih dari 93,6% atau sekitar 68,6 juta pengguna menelusuri internet melalui ponsel. Di Bangladesh, industri e-commerce muncul pada tahun 90-an tetapi tidak berkembang seperti yang diharapkan. Dengan peningkatan aspek ekonomi yang ada seperti yang sekarang ini, seperti perbankan, logistik, komunikasi, metode pembayaran, dan lain-lain, ada peluang luar biasa dari e-bisnis. Seiring dengan sektor perbankan di Bangladesh, banyak faktor lain telah memperkenalkan era baru dengan dimulainya sistem pembayaran internet. Berbagai teknologi yang lebih luas digunakan dalam e-commerce, dan beberapa di antaranya adalah electronic data interchange, surat elektronik atau transfer data elektronik atau EFT. Nah, dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi pertumbuhan e-commerce di Bangladesh, serta meneliti faktor yang menantang dari e-commerce dan untuk memberikan wawasan untuk perumusan kebijakan sebagaimana yang diperlukan pada e-commerce. Dengan metodologi penelitiannya itu penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini disertai dengan kuesioner struktur sampel dan kuesioner skala Likert melalui wawancara tatap muka individu serta proses FGD. Untuk keperluan penelitian, data dan informasi yang relevan dikumpulkan dari sumber sekunder seperti jurnal internasional ataupun nasional, surat kabar, majalah, buku, dan lain sebagainya. Selain itu, internet telah digunakan sebagai sumber informasi lain. Nah,
yaitu tantangan e-commerce di Bangladesh. Bangladesh adalah peserta aktif dalam e-commerce, meskipun ini sektor baru di Bangladesh, tetapi ia mengamati pertumbuhan yang luar biasa dalam waktu singkat. Bangladesh memiliki peluang besar untuk e-commerce, tetapi sama sekali bukan kondisi yang pasti. Faktor penopang e-commerce meliputi faktor teknologi, sosial, ekonomi, dan faktor politik lain sebagainya. Dengan kesimpulan, itu sebagai anggota terpilih pada LDC, Bangladesh bisa menjadi pengguna potensial dari e-commerce. Meskipun beberapa orang di negara Bangladesh ini mendapatkan manfaat dari e-commerce, pengembangan e-commerce di negara Bangladesh harus sangat mencerminkan mata pencarian. Dengan mengembangkan sektor potensial ini, semua orang di negara Bangladesh dapat diuntungkan. Electronic Marketplace adalah toko informasi yang bertindak sebagai agen informasi yang menyediakan informasi tentang produk kepada pembeli dan penjual. Untuk meningkatkan partisipasi belanja online, sumber-sumber kebingungan dan kekhawatiran risiko konsumen perlu diidentifikasi, dipahami, dan dikurangi. Serta dapat disimpulkan bahwa melalui adopsi e-commerce secara intensif dan ekstensif, para pebisnis dapat meningkatkan tingkat pendapatan mereka bersama dengan peningkatan kepuasan pelanggan, dan pembeli dapat mengurangi biaya hidup mereka bersama dengan peningkatan standar hidup mereka. Berjudul The Effects of a Business Process in Supply Chain Operation, Process Component and Value Creation Mechanism, yang ditulis oleh Zenzua, Jingzawa, dan Asli Abbas pada International Journal of Information Management. Sejumlah besar bukti praktis seperti Amazon, Dell, dan Lenovo menunjukkan bahwa proses e-bisnis sekarang meningkatkan efisiensi kolaboratif dalam rantai pasokan dan menciptakan hasil ekonomi yang signifikan dengan meningkatkan konektivitas elektronik lintas batas dan mengintegrasikan berbagai sumber daya serta kemampuan organisasi. Banyak praktek proses e-bisnis yang sukses menunjukkan bahwa perusahaan yang fokus secara efektif mengelola set sumber daya organisasi dianggap lebih mampu mewujudkan manfaat dari operasi rantai pasokan digital. Dalam paper ini, peneliti berupaya memperluas penelitian yang ada dengan dua cara. Yang pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya murni menyarankan bahwa perusahaan harus fokus pada pentingnya sumber daya IT yang tertanam dalam proses antar perusahaan ketika mereka berinvestasi dalam teknologi e-bisnis dan mendukung manajemen rantai pasokan. Oleh karena itu, kita perlu memeriksa lebih lanjut bagaimana menggunakan sumber daya dan kapabilitas antar perusahaan yang tertanam pada proses e-bisnis untuk menciptakan nilai bisnis. Kedua, studi yang masih ada menunjukkan konfigurasi ulang sumber daya dalam manajemen operasi memainkan peran penting dalam menciptakan nilai bisnis IT. Namun, fokus penelitian di bidang rantai pasokan telah bergeser dari yang berorientasi operasi ke manajemen yang berorientasi strategi, misalnya integrasi proses bisnis dan peningkatan kemampuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan fokus memanfaatkan komponen proses ini untuk menciptakan nilai bisnis dalam rantai pasokan dan untuk mengetahui apa mekanisme penciptaan nilai kritis yang muncul di tingkat proses e-bisnis. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini ada 6. Hipotesis pertama adalah fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pemasok memiliki dampak positif pada kemampuan pengadaan online. Hipotesis kedua, fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan distributor memiliki dampak positif pada kemampuan manajemen saluran online. Hipotesis ketiga, fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pelanggan memiliki dampak positif pada kemampuan layanan online. Hipotesis keempat, kemampuan pengadaan online memediasi efek positif dari fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pemasok terhadap kinerja kompetitif. Hipotesis kelima, kemampuan manajemen saluran online memediasi efek positif dari fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan distributor terhadap kinerja kompetitif. Hipotesis keenam, kemampuan layanan online memediasi efek positif dari fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan pelanggan pada kinerja kompetitif.
Metodologi pada penelitian ini, data survei dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang berinteraksi dengan pemasok, distributor, dan pelanggan menggunakan teknologi e-bisnis. Daftar perusahaan manufaktur diperoleh dari Asosiasi Perdagangan Elektronik Tiongkok dan Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi. Setelah menghapus 350 perusahaan tanpa informasi kontak yang valid, akhirnya sampel yang dimiliki berjumlah 600 perusahaan sampel acak stratifikasi. Perolehan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden. Kuesioner yang kembali sebanyak 233, dan setelah menghilangkan 37 respon dengan terlalu banyak data yang hilang, sampel akhir yang didapat akhirnya mencakup 196 perusahaan yang menghasilkan tingkat respon sebanyak 33%. Hasil dari penelitian ini, setelah dilakukan uji, peneliti menemukan bukti kuat untuk hipotesis H1, H2, dan H3 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki fleksibilitas arsitektur platform tingkat tinggi dan keterlibatan mitra cenderung memiliki kemampuan operasi e-bisnis yang tinggi. Hasil lain juga menunjukkan ABOC atau kapabilitas operasi bisnis memediasi dampak kinerja fleksibilitas arsitektur platform dan keterlibatan mitra. Dengan demikian, hipotesis H4 didukung sebagian dan hipotesis H5 dan H6 semuanya didukung secara statistik. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kinerja kompetitif terutama tergantung pada kegiatan operasi digital yang terkait dengan penjualan produk dan layanan pelanggan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dan platform arsitektur keterlibatan mitra untuk melakukan ABOC dan meningkatkan kinerja kompetitif melalui portofolio dan efek transformasi tertanam dalam proses e-bisnis. Penelitian ini juga memberikan perspektif multidisiplin tentang mekanisme penciptaan nilai proses e-bisnis dalam operasi rantai pasokan.